Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang pengen bikin setup studio dari yang seperti ini menjadi seperti ini, langsung saja kita bahas di video kali ini. Baik teman-teman semua, di video kali ini kita akan coba bahas bagaimana peran penting daripada lighting untuk menunjang daripada video kita menjadi lebih baik tentunya. Nah, jadi di sini akan coba saya jelaskan ke kalian satu persatu, mulai dari lighting apa saja yang saya pakai dan setup seperti apa yang ada di studio ini. Baik, jadi yang pertama kita harus punya yang namanya kamera pastinya, entah itu kamera profesional ataupun juga dengan HP ya sudah bisa juga merekam video dengan format yang tinggi gitu, entah itu Full HD ataupun 4K. Itu yang pertama, kameranya harus kita setting dengan sebaik mungkin ya. Misal kita harus setting kameranya dengan mode yang manual, jadi nanti kita bisa mengunci exposure-nya. Jangan sampai exposure-nya itu berubah-berubah kalau kita pakai mode otomatis, karena settingan dengan menggunakan lighting yang seperti tadi itu kan cukup banyak gitu ya. Nanti kalau kita bergerak ada perubahan cahaya, maka di kamera itu juga akan berubah nanti. Maka sebaiknya gunakan mode yang manual sehingga ketika kita mengaturnya itu tidak akan berubah-berubah tingkat cahayanya. Baik, di sini saya menggunakan sekitar ada 6 lighting ya. Kalau saya jelaskan, yang pertama nih ada key light. Nah, di sini cahaya utama saya, dan ini nyorot langsung ke saya, cuman agak miring dikit posisinya, tidak benar-benar di sentral di tengah, sehingga nanti cahayanya itu sedikit gelap di bagian sini dan full cahaya di sebelah sini. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa lighting. Nah, ini nanti yang akan saya letakkan di beberapa bagian dari setiap sisi yang ada di studio ini, dan itu akan membentuk tampilan yang mungkin akan menarik dan lebih baik tentunya daripada seperti saat ini. Ya, sebenarnya ini juga kalau audionya bagus itu sudah cukup aja, tapi kan kalau kita pengen lebih lagi untuk mendapatkan video yang lebih menarik, tentunya kita butuh bantuan lighting ini, entah itu fungsinya adalah sebagai tambahan cahaya ataupun juga untuk menambah estetika daripada video kita. Jadi saya akan coba jelaskan satu persatu. Setelah saya nyalakan, saya akan langsung posisikan di posisi yang seperti kalian pada video awal tadi ya. Baik, yang pertama, tapi disclaimer dulu, ini saya tidak akan membahas atau spill harga daripada masing-masing, itu insya Allah di next video. Tapi di sini murni bagaimana kita mencoba untuk menata cahaya yang ada di studio kita sehingga menjadi lebih proper untuk ditonton. Baik, yang pertama kita akan pasang salah satu fill light ya. Mungkin bukan fill light, tapi ini adalah backlight yang kita akan taruh di background kita, sehingga nanti akan tercipta seperti ambience gitulah. Nah, jadi nanti cahayanya akan bertambah lebih variatif gitu kan. Nah, ini untuk membuat background kita jadi lebih variatif gitu. Nah, bisa kalian lihat sudah ada perubahan dari yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita akan coba nyalakan yang ini. Ini akan kita posisikan di bagian lemari propertinya, sehingga nanti properti yang kita taruh di studio kita itu akan jadi lebih nampak gitu dan lebih hidup tentunya. Nah, kita sudah taruh di situ, kalian bisa lihat, dan ini makin menambah variasi daripada warna yang ada di studio kita. Kemudian berikutnya kita akan nyalakan ini. Nah, ini juga kita akan taruh di seperti itu, kita taruh di tempat properti juga, dan itu kalian bisa lihat jadi lebih variatif lagi, ada tambahan warna. Dan yang terakhir, lighting ini akan kita taruh di, ini bukan yang terakhir, maaf, kita akan taruh di bagian paling atas lemari properti saya. Sampai di sini kalian bisa lihat suasananya akan lebih hidup dan tidak flat kayak tadi ya. Jadi terlalu hambar gitu mungkin settingan yang pertama tadi tanpa ada bantuan lighting yang 3 tadi ya, yang 4 tadi ya. Nah, sampai di sini ini belum cukup, masih ada 3 tambahan lagi
untuk menjadikan video kita jadi lebih menarik. Yang pertama adalah lighting yang sudah saya tempel, jadi nggak bisa dicabut lagi. Sudah saya tempel di bagian belakang meja dan juga di belakang lemari properti itu. Jadi kalau saya nyalakan nanti kalian bisa lihat. Ada tambahan cahaya berwarna biru di bagian belakang laptop itu, tepatnya di belakang meja. Kemudian juga di belakang lemari propertinya, meskipun nggak begitu kelihatan ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita nyalakan laptop yang ada di sana, itu untuk menambah variasi juga daripada video kita. Biasanya disebut dengan practical light gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita sudah menyalakan monitor di sana atau laptop dengan video yang bisa kalian buat sendiri juga gitu ya, atau kalian tinggal download saja di platform seperti YouTube ataupun yang lainnya, dan itu kita setting untuk bisa putar secara otomatis berulang-ulang, sehingga nanti ketika kita bikin video talking head seperti ini, itu akan menjadi lebih menarik gitu, lebih hidup dibandingkan dengan yang awal tadi itu flat sama sekali nggak ada tambahan. Selain itu memang pembahasan seputar lighting ini memang cukup sangat penting gitu untuk kita bahas ya, karena memang ada yang mengatakan bahwa lighting itu adalah segala-galanya dalam sebuah pembuatan video ya, terutama yang menggunakan konsep studio seperti ini. Sehingga kemudian kalaupun ya, ada yang mengatakan juga kameranya bagus secanggih apapun, kalau tidak punya lighting yang memadai, ya itu tidak akan menjadi sebuah video yang asik untuk ditonton itu. Ada benarnya juga gitu, karena kalau videonya tanpa ada lighting ya pasti gelap gitu kan, atau tanpa ada dukungan cahaya yang variatif seperti ini ya akan kurang menarik juga gitu. Tapi bukan berarti ini menjadikan kamera apapun ataupun alat perekam video seperti apapun bisa menjadi lebih bagus ya, nggak gitu juga gitu ya. Maksudnya kita ya yang realistis saja gitu. Kalau kameranya juga tidak mendukung ya, lighting juga akan kurang support juga meskipun lightingnya begitu bagus gitu. Tapi ada unsur lain gitu ya, selain kamera kemudian lighting, yang juga perlu kalian perhatikan, yaitu apa? Ini audio. Jadi kalau audionya hancur ya, tidak bagus, misal seperti ini bawaan kameranya, ini yang kalian dengarkan sekarang adalah bawaan kamera ya, bisa jadi nanti suara-suara lain itu akan masuk sehingga menjadikan pembahasan yang sedang kalian dengarkan atau pembicara itu jadi lebih tidak fokus gitu. Nah, kurang enak aja gitu kan. Nah, beda halnya kalau kita menggunakan dengan mic yang proper seperti ini. Ini saya menggunakan Zoom H1n. Nah, ada beberapa tipe mic juga yang bisa kalian gunakan untuk merekam suara kalian. Dan itu juga akan coba saya bahas di video-video selanjutnya. Jadi murni hari ini kita bahas tentang bagaimana setup sebuah studio dengan pentingnya memperhatikan sisi lighting dan audionya. Dan seperti ini bisa kalian lihat dibandingkan dengan yang pertama tadi. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa memulai konten kalian apapun itu, ya, pembahasan seputar review ataupun talking head biasa, ya, tutorial dan sebagaimana macamnya yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian settingan pada video kali ini? Kalau kalian punya usulan atau punya pengalaman atau punya pertanyaan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.